Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata masih diakumulasi Bapak Loh Keng Hong dan secara tren saat ini masih bergerak sangat uptrend. Bagaimana potensi saham ke depannya? Masih berpotensi untuk lanjut naik kah? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali update pergerakan dari saham ABMM yang hari Jumat kemarin masih naik 0,75% ke harga 4010. Saat ini bisa kita lihat ABMM sebenarnya sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 4000. Harga 4000 saat ini berupa resisten untuk saham ABMM. Secara tren ABMM memang saat ini masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, ABMM terus bergerak naik. Sempat terkoreksi mengetes kembali 3700, tapi saat itu bisa lanjut naik dan bisa kita lihat saat ini mengetes resisten di 4000. Dan beberapa hari yang lalu keluar pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong ternyata masih getol borong saham ABMM di tahun 2023. Jadi bisa kita baca sekilas, kepemilikan Bapak Loh Keng Hong di saham ABMM bertambah pada periode berjalan 2023 ini. Jadi terakhir masih naik signifikan hingga akhir Juli tahun 2023. Jadi sampai akhir Juli masih ada akumulasi. Tapi jika kita perhatikan cara broker summary, kenaikan hari Jumat kemarin malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita pantau satu minggu terakhir ini mulai keluar dari saham ABMM. Dan secara candle pun hari Jumat kemarin tidak begitu bagus. Jadi hati-hati karena sudah naik lumayan tinggi dan saat ini mengetes resisten di 4000, candle kurang oke, ada distribusi. Saya lihat ABMM ada potensi minggu depan untuk terkena koreksi. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah punya saham ABMM di harga bawah, walaupun gagal break 4000 minggu depan, menurut saya masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas 3700. Karena sebelumnya ini merupakan resisten, sekarang berubah menjadi support. Selama masih kuat di atas support ini, ABMM minimal trennya masih akan sideways sehingga ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 4000. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk ngejar di harga atas, karena saham ini sudah beberapa kali kami analisa pada saat di bawah dan sudah kami pantau bareng teman-teman member pada saat mencoba untuk break garis EMA 50 150 ini. Dan saat ini apabila mau entry paling aman bisa coba tunggu terkoreksi dulu minimal ke sekitar 3800 sampai 3700. Apabila masih kuat bertahan di atas zona harga ini, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Apabila kita pantau ternyata jebol zona harga ini, sebaiknya jangan entry di sekitar harga ini dan ada potensi ABMM untuk melemah ke harga 3500 sampai garis EMA 50. Jadi saat ini sebenarnya sudah target untuk take profit karena harga 4000 merupakan target take profit apabila teman-teman terlihat masih gagal break harga 4000 ini. Sekarang coba kita lihat saham BNGA. Saat ini juga masih mencoba untuk break 1800 tapi masih belum berhasil break. Jadi satu minggu terakhir ini masih sideways. Hari Jumat sempat mengetes 1800 tapi masih gagal dan ditutup turun 0,56% ke 1775. Tapi ingat secara tren ini masih bergerak sangat uptrend juga karena masih berada di atas kedua garis EMA. Jadi beberapa kali juga sempat mencoba break resisten, gagal break tapi sideways. Setelah itu malah berhasil break dan lanjut naik. Dan untuk BNGA bisa kita lihat penurunan hari Jumat terlihat masih ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk BNG juga saya lihat masih ada potensi untuk sideways minggu depan dan masih ada potensi untuk turun mendekati atau menuju support sekitar 1700. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saat ini memang harga BNG sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry harus lebih disiplin karena resiko untuk berbalik arah juga masih besar, apalagi terlihat belum ada akumulasi besar dan malah mulai terlihat ada distribusi. Jadi paling aman adalah coba tunggu sekitar 1700. Apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikut entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 1800 atau bisa hold terus saja selama 1700 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 1850 untuk target jangka pendeknya. Dan selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah, BNG masih sangat layak untuk di hold selama support EMA 50 ini tidak terlewati. Sekarang kita coba lihat saham Bapak Loh Keng Hong lain, saham DLD. Hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke 224. Jadi secara tren saat ini sudah mulai melemah.
Sebelumnya, setelah berhasil break garis EMA 50-150, DLD terus bergerak naik, tapi mencoba untuk break 270 beberapa kali ternyata gagal break dan saat ini malah turun di bawah support EMA 50. Jadi saat ini 230 sudah berubah menjadi resisten dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini sekitar 220. Karena sebelumnya memang ini berupa support yang menahan penurunan DLD. Pada tanggal 2 Agustus juga sempat mengetes support ini masih bisa bertahan. Tapi setelah berhasil rebound bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal dan kembali melemah. Jadi ingat, secara tren tadi DLD sudah tidak bergerak tren. Tapi selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, DLD minimal trennya masih akan bergerak sideways untuk tren jangka menengah. Dan jika kita perhatikan garis MACD pun saat ini sudah bergerak turun. Dan DLD jika kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing juga hari Jumat masih melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk DLD secara tren juga saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 220 dan masih ada potensi untuk malah tembus support ini dan lanjut turun menuju garis EMA 150 sekitar 206. Dan apabila teman-teman saat ini baru mau entry, apabila mau coba spekulatif buy bisa coba tunggu kembali di sekitar 220, bisa coba entry apabila berhasil rebound dengan target jangka pendek di 230 sampai 240. Atau mau lebih amannya lagi, tunggu DLD naik di atas garis EMA 50 baru ikutan entry atau tunggu mengetes support EMA 150 apabila masih bisa bertanda rebound baru coba entry. Karena jaraknya akan lebih jauh. Apabila kita dapat di sekitar 204 bisa coba entry, targetnya di sekitar 220. Sedangkan apabila kita entry di sekitar 220, target terdekat itu atau resisten terdekat di sekitar 230. Jadi lumayan dekat untuk trading, sehingga resiko apabila ternyata gagal break dan lanjut turun, apabila kita tidak sempat keluar, kita akan loss. Tapi secara trend ingat DLD sudah kurang oke. Selanjutnya GJTL juga bisa kita lihat secara trend saat ini juga sudah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini harga 940. GJTL sempat turun menuju support sekitar 850 masih bisa bertahan dan rebound, tapi mencoba untuk naik menyentuh garis EMA 50 dalam satu minggu terakhir memang belum sempat menyentuh garis EMA 50. Jadi secara trend saat ini juga belum begitu oke. Walaupun masih ada garis EMA 150 saat ini di sekitar 805. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini juga ada distribusi. Asing juga yang satu minggu terakhir masuk akumulasi, hari Jumat kembali distribusi. Jadi untuk GJTL karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50, menurut saya sebaiknya jangan coba entry dulu di sekitar resisten ini apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi apabila kita coba entry di sekitar 940 atau sekitar 930 dan ternyata gagal break, GJTL masih ada potensi untuk kembali menuju 850 ini. Jadi paling aman karena sekarang lebih dekat dengan resisten, wait and see dulu. Bisa buy on breakout. Apabila berhasil break garis EMA 50, secara trend GJTL akan mulai membaik kembali. Ada potensi lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi jika kita pantau ternyata mencoba break garis EMA 50 gagal break, maka GJTL berpotensi kembali turun mengetes support 850. Jadi sebaiknya wait dulu, bisa buy on breakout atau tunggu di support apabila masih bisa bertanda rebound baru coba entry untuk swing trade. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.